Sungguh kami percaya kesetiaan-Mu Tuhan. Berjalan di lorong gelap, tak ku nampak hadir-Mu, seakan aku sendiri. Kau tidak bersamaku, jalan hidup makin berat, jiwa terasa penat. Namun ku tetap percaya Engkau Bapa yang setia. Aku percaya, aku percaya, aku percaya, ku dapat menemukan kebenaran-Mu Tuhan, agar di mata-Mu ku berkenan. Berjalan di lorong gelap, aku nampak hadir-Mu, seakan aku sendiri. Kau tidak bersamaku, jalan hidup makin berat, jiwa terasa penat. Namun ku tetap percaya Engkau Bapa yang setia. Aku percaya, aku percaya, aku percaya, ku dapat menemukan kebenaran-Mu Tuhan, agar di mata-Mu ku berkenan. Aku percaya, katakan aku percaya, aku percaya. Ku dapat menemukan kebenaran-Mu Tuhan, agar di mata-Mu. Sembah Dia Bapak Ibu, katakan aku percaya, aku percaya, aku percaya, percaya, ku dapat menemukan kebenaran-Mu Tuhan, agar di mata-Mu ku berkenan. Ku dapat menemukan, ku dapat menemukan kebenaran-Mu Tuhan, agar di mata-Mu. Sekali lagi ku dapat menemukan
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Salam sehat buat kita semua. Kembali kita berjumpa di acara Bincang-Bincang GSKI Gajah Mada. Bersama saya David Kuncoro yang akan memandu acara Bincang-Bincang kita kali ini. Bapak Ibu sekalian, bincang-bincang kita kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian mengenal lebih dekat dengan tim penggembalaan wilayah GSKI Gajah Mada. Tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu. Makanya kita mau tahu siapa sih tim penggembalaan wilayah Gajah Mada, apa tugas mereka, dan apa sih suka duka mereka selama ini dalam mengarungi lautan pelayanan di GSKI Gajah Mada ini. Bersama saya sudah hadir 2 narasumber yang luar biasa. Narasumber yang luar biasa saya sebut kenapa? Karena sepertinya tidak putus energinya untuk melayani di GSKI Gajah Mada ini. Yang pertama ada Bapak Pendeta Tio Toda dan Ibu Pendeta Pan Melian. Shalom Pak Tio. Shalom. Shalom Ibu Melian. Shalom. Apa kabar? Sehat. Baik. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu ke tempat kami. Kita di tempat ini kita bersama-sama mau sharing, ya. Kan Bapak Tio dan Ibu Melian ini kan sudah di pelayanan tim penggembalaan wilayah. Nah, saya pengen tanya dong, sejak kapan sih Pak Tio dan Ibu Melian ini aktif di Rehoboth? GSKI ya, dulu belum GSKI kan ya, masih di Rehoboth. Pak Tio dari kapan ya? Kalau saya kurang lebihnya Kurang tahun lebih. 2006 atau 2007. 2006 akhir mungkin 2006 ya. jadi ya. 13 tahun atau 14 Kurang tahun lebih yang lalu. 13 tahun berarti. Sejak Rehoboth di Duta Merlin, saya Duta setahun di Merlin. situ. Duta Merlin. Soalnya pertama-tama itu kan di Mercure, Ya. lalu kemudian di Duta Merlin, lalu kemudian di Gajah Roxy Mada. Square. Roxy Square. Roxy Square baru di Ya, Gajah betul, Mada ya. betul. Berarti Bapak di Duta Merlin. Waktu Duta Setahun Merlin dulu. Duta Merlin, kemudian di Roxy itu Square. waktu awal-awal di Awal-awal. Rehoboth Ya. ya. Kalau Ibu Melian? Saya sejak 20 tahun lalu. Oh, 20 tahun berarti awalnya Rehoboth berdiri. Iya, benar. Awalnya ya, berarti awalnya di Mercure, kemudian di Roxy berarti ya. Sorry, Iya. di Duta Merlin ya. Duta Merlin, Iya ya. Roxy. Berarti awal banget ya. Iya. Berarti sama seperti saya, Bu. Saya juga 20 tahun. Jadi awal dulu berdiri di Rehoboth. Jadi ngerti banget deh. Rehoboth tuh sudah ngelotok pokoknya. Nah, cerita dong sedikit, Pak. Sebelum di Rehoboth, awal pelayanan Bapak Ibu tuh di mana? Kalau Pak Tio di mana? Saya ada di Sebelum di Rehoboth ya? Sebelum di Rehoboth, sebelum menikah, saya sebenarnya sudah pelayanan sebagai pembina remaja saat itu. Oke. Oh, dari remaja, Pak. Sudah dari remaja. Dari remaja atau pembina remaja, Pak? Pembina remaja. Pembina Saya remaja. di remaja di situ, kemudian dibina jadi pembinanya. Terus di pemudanya juga aktif. Oh. Kemudian setelah menikah di gereja tersebut. Menikah di gereja tersebut. Terus kemudian aktif di umum sebagai aktivis penyambutan maupun karena melayani, kalau perjamuan kudus kan melayani juga untuk seperti itu sebagai aktivis. Baru kemudian ke Rehoboth. Kemudian ya ke Rehoboth. Rehoboth di Duta Merlin itu. Duta Merlin. Berarti sebelumnya sudah aktif di pelayanan. Sudah betul. Oke. Kalau Ibu Melian? Saya 20 tahun yang lalu saya mengikuti di satu gereja. Gereja. terus- Bukan persekutuan doa, Bu ya, gereja sudah ya. Saya ikut di persekutuan doa juga, lebih aktif di mana saya jadi singer, pelayanan, usher. Sampai satu kali Pak Eras ada mengadakan satu persekutuan di Sunter. Di Itu Sunter ya. adalah Itu awal-awal kayaknya tuh. awal dari berdirinya gereja Rehoboth. Oke. Jadi sebelumnya sendiri sudah aktif di pelayanan, Ibu. Iya, jadi sebelum Rehoboth berdiri saya sudah jadi singer, usher di satu persekutuan doa yang cukup lumayan besar. Nah, setelah melayani di Rehoboth, waktu sebelum Rehoboth berdiri menjadi GSKI, di mana ada pelayanan konseling pelepasan, tetapi dengan pengajaran gembala senior kita, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, sekarang jadi kita lebih mengutamakan perubahan karakter. Ada pelepasan,
Saya juga Pelayanannya masuk, kalau nggak salah ada juga tuh Bu pelepasannya. ya dulu dulu waktu di Duta Merlin. Hmm. Nah, sampai saat ini juga jadi saya sampai masuk ke dalam pelayanan diakonia kunjungan. Jadi juga diakonia kedukaan. Sampai sekarang nih Bu diakonia. Sampai sekarang juga saat ini saya melayani di bidang wanita. Wanita. Nah, Waski, sekarang Waski. anak wanita suara kebenaran Injil. Injil. Jadi sampai sekarang Tuhan percayakan saya. Sebelumnya WBI Bu ya. Ya, WBI. Udah sekarang Waski ya. Saya mengikuti. Jadi dari awal Rehoboth sampai menjadi GSKI, kita mempunyai sinode sendiri GSKI. Saya mengikuti hingga pada saat ini saya dipercayakan boleh menjadi Kabid Waski. Kabid Waski. Untuk Khusus Gajah Mada Bu. GSKI wilayah Gajah Mada. Saya lupa ya, sejak dari Roxy ke sini sudah berapa tahun ya? Oh ya, 7 tahun ya. Nggak berasa loh Bu. Iya, nggak berasa banget ya. Iya. Berarti Ibu sekarang di Waskinya Gajah Mada. Iya. Kalau Patio? Hanya tim pengembalaan wilayah. Tim pengembalaan Gajah Mada ya. Betul. Sebelumnya ada koordinator juga kalau nggak salah. Ya, koordinator Koordinator ibadah. ya. Ya. Oh ada tambahan. Saya juga masuk Boleh pun nambah nggak bayar. Saya masuk dalam tim penggembalaan wilayah juga. Oke. Jadi bareng-bareng sama Patio dong. Iya. Kadang kalau kita melayani ada tugas-tugas yang kita bisa berbarengan ya Pak Theo ya. Ya. Jadi kalau kita melayani keluarga, kami misalnya satu keluarga, saya nggak mungkin melayani bapaknya atau laki-laki. Oh, laki-laki. Jadi TPW. Jadi dibagi Bu, dibagi. TPW pria yang ikut kita bersama, jadi melayani keluarga. Berarti kalau untuk pelayanan ini kayaknya nih Bapak dan Ibu nih udah ngelotok kayaknya. Udah benar-benar udah menguasai ya teknik-teknik pelayanan ya Bu ya, Pak ya. Pak, saya mau tanya dong. Ini kan lagi masa pandemi nih ya. Pandemi ini kan susah ya, kemana-mana susah. Kemudian ada PSBB, lalu kemudian semua serba dibatasi. Itu berpengaruh nggak sih di pelayanan di tim penggembalaan wilayah ini? Berpengaruh tidak dari mobilisasi dan segala seperti itulah. Kira-kira gimana Pak? Untuk mobilisasi pengaruh pasti berkurang. Mungkin kan dulu waktu belum PSBB kita ada kadang-kadang pelayanan untuk sister church. Ya, sister church ya. Kami melayani. Tapi kan sekarang tidak boleh sama sekali atau tidak di stop dulu. Ya, karena online Pak ya. Betul. Nah, tapi untuk pelayanan kedukaan kan orang meninggal tuh nggak ada kompromi. Nggak ada libur Pak. Iya, nggak ada kompromi. Ya kalau meninggal ya saatnya. Betul, nggak ada libur dan tidak ada kompromi. Tetap harus kita layani. Tetap ya Pak ya, berarti tetap harus jalan ya bersama tim ya. Walaupun ada PSBB, mengikuti protokol termasuk kesehatan. kunjungan rumah sakit gitu? Rumah sakit mungkin untuk saya stop dulu karena nggak ada yang boleh masuk untuk dibesukkan. Oke. Banyak rumah sakit melarang orang-orang datang kecuali keluarga. Saya rasa itu aja sih. Terus kalau Bu Melian sama nggak kendalanya tuh kira-kira dalam masa pandemi ini? Untuk mobilitas ada pengaruh, tetapi untuk pelayanan ibadah wanita yang biasanya berjalan di gereja, fisik kan kita bertemu fisik. Fisik, betul. Puji Tuhan sekarang melalui multimedia Zoom. ada yang namanya Zoom meeting. Dan saya bersyukur melalui Zoom jiwa-jiwa malah lebih banyak yang bisa dijangkau. Biasanya kalau ibu-ibu mungkin ya yang masih muda atau ibu-ibu yang bekerja itu agak sulit untuk datang beribadah fisik. Nah melalui Zoom ini justru ikut ya mereka ya? Ikut, dan saya itu agak aktif karena kalau ibu-ibu yang saya kenal, saya tidak melihat wajahnya dalam beberapa waktu atau dia tidak aktif, saya akan hubungi melalui WhatsApp atau apapun, saya tanyakan kabarnya. Dan saya akan bertanya, selama ini kita tidak bisa bertemu, bagaimana kalau kita saling bersapa, bercanda melalui Zoom. Puji Tuhan, kami ada grup di WhatsApp, Zoom Waski
Gajah Mada Oh. yang anggotanya 80 lebih. Wow. Jadi Wow, oke. saya aktif untuk menghubungi ibu-ibu. Jika saya lihat mereka sudah berapa lama, saya tidak tahu kabarnya, saya akan hubungi dan saya akan tanyakan, mau enggak kita boleh bersaling sapa dan boleh mendengar firman. Terus kalau mereka menjawab oke, saya akan masukkan ke grup itu. Jadi puji Tuhan ada beberapa dari luar kota. Dan satu hal yang membuat saya sukacita dalam ibadah Jum Waski ini, ibu-ibu lebih banyak interaksi, ibu-ibu lebih banyak terbuka. Jadi pada akhir, semakin belakang hari-hari ini, pada akhir selesai ibadah, kami akan mendoakan orang-orang yang kami kenal, jemaat yang kami kenal, yang sakit, yang bermasalah. Jadi kita jadi menjadi satu kesatuan itu. Jadi menurut saya, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, Allah turut bekerja mendatangkan amin. kebaikan. Amin. Melalui pandemi ini tidak menghalangi untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan untuk beribadah, juga ibu-ibu gitu Pak. Luar biasa, luar biasa. Kalau bapak-bapak nggak ada Zoom ya Pak? Tidak ada Zoom, betul. Nggak ada Zoom. Tidak Oke. ada kaum bapak. Iya. Terus untuk melayani ya, untuk melayani di wilayah Gajah Mada ini, cerita dong sedikit Pak tentang sukanya tuh gimana sih? Ada sukanya nggak? Kan ada suka, ada duka. Sukanya dulu gimana cerita Pak? Coba tentang pelayanan di Gajah Mada ini, sukanya. Untuk sukanya kadang bersifat batinia ya, jadi lebih banyak begini, kalau kita melihat kita bicara atau mungkin salah satunya di bimbingan pranikah, terus mereka merespon dengan baik, terus ya mungkin dalam proses untuk melakukan apa yang kita sampaikan ya, itu membuat kita senang gitu. Itu ya bagian-bagian itu, terus atau lihat jemaat kayaknya waduh yang kita layani kayaknya ada perubahan nih. Nah itu di situ senangnya, sukacitanya. Jadi lebih bersifat batinia lah, ya itu aja. Oke. Kalau Ibu, sukanya Bu? Sukanya dalam pelayanan kurang lebih mirip-mirip sama. Bagaimana dalam melayani ini kita melihat jiwa-jiwa jemaat boleh dimenangkan. Dan saya itu dalam ibadah, kalau hari Minggu saya akan berdiri memantau jemaat. Jadi saya kenal jemaat, mungkin namanya saya tidak tahu. Tetapi saya kenal, oh ibu ini sudah lama tidak datang. Oh bapak ini tidak datang. Nah seperti itu. Dan jika ada mereka yang minta pelayanan gitu. Dan saya melihat ibu ini bertumbuh. Itulah sukacita yang sesungguhnya. Iya. Di mana saya seperti menemukan satu harta yang besar gitu loh. Seperti firman berkata satu orang bertobat malaikat di surga bersorak-sorai. Wow. Saya juga melihat Betul. seperti itu, ada pertumbuhan gitu. Senang Bu ya hati Bu ya? Seneng. Waduh luar biasa. Makanya awet muda Bu, senang terus. Terus kalau umpamanya dukanya, kan tadi suka, sekarang duka. Ada nggak dukanya Bu? Banyak juga Banyak, sih dukanya. Karena gini, saya identik dengan ibu-ibu gitu ya. Saya identik dengan ibu-ibu, permasalahan ibu-ibu. Dukanya misalnya tengah malam ada ibu-ibu menjerit-jerit, menangis-nangis. Terus saya mau bunuh diri, saya biar bagaimanapun saya tidak terikat ya. Waktu saya akan pergi, saya akan kunjungi. Kok ini duka kata ibu membawa jiwa-jiwa. Nah yang dilayani ini gitu, sampai dari saya bicara manis-manis sampai dikerasin gitu, tapi tidak ada perubahan. Itu yang menjadi kedukaan saya. Kok nggak ada perubahan? Sudah mendengar, apalagi sudah datang mendengar firman dari gembala senior dan hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan bahwa kita harus berubah setiap waktu. Jadi kayak gini, Tuhan, Bapak, saya kayaknya gagal nih untuk orang ini gitu. Itu dukanya. Karena apa?
dalam hujan, dalam panas, kita kadang-kadang ya saya akan datang. Kalau hujan itu mungkin ya duka juga sih ya. Jadi repot juga Ibu ya. Kalau Pak Tio, dukanya apa Pak? Dukanya sebenarnya kita nggak janjian nih jawabannya, tapi ya mirip-mirip lah. Mirip-mirip Pak ya. Benar, karena dukanya itu kalau poinnya gitu, melihat orang yang kita layani atau kita sampaikan kebenaran, terus responnya apa ya, boleh katakan nggak ada respon atau kayak orang menihilkan apa yang kita omongkan atau dianggap lalu. Itu kadang-kadang itu yang membuat kita, aduh kok begini ya, kenapa bisa begitu tuh ya. Kadang-kadang kita nggak habis pikir, kenapa orang ini sampai kalau dibilang keras kepala ya mungkin bisa. Atau nggak mau dengar omongan orang, bukan omongan orang ya, ini kan omongan firman yang kebenaran. Harusnya, oh iya aku salah nih, berubah ya. Ini enggak, mereka nggak mau berubah, itu yang membuat, aduh. Sedih Pak? Ya duka lah, sedikit duka. Terus kalau soal kehujanan, kecapean, itu mah enggak lah, itu mah. Kan seperti kita bilang tadi kan, dari muda kita udah melayani, udah ngerti itu pengorbanan apapun kita udah paham dalam untuk melayani. Tapi lalu yang kita sedih ya soal itu, respon orang itu bukan berubah menjadi baik, tapi minimal dia mau mengikuti prosesnya gitu. Ini kalau tidak sekali ya tidak sama sekali, itu yang membuat kita kadang ya sedikit aduh sedih atau kalau capek udah pasti capek. Ya capek Pak, mah itu mah kalau bicarain capek karena dukanya itu mah enggak begitulah. Kan seperti saya bilang, kita udah pelayanan udah lama, dari muda udah mengerti makna melayani itu apa. Makanya kalau udah capek-capek terus kemudian ada sedikit tidak ada respon yang kurang bagus dari yang kita layani, juga kayaknya hati gimana. Betul. Gitu ya Pak ya. Seperti waktu saya pindah ke Rehoboth pertama, saya tuh tidak ada minat untuk melayani lagi, udah pikir udah jadi jemaat biasa aja lah. Tapi entah mengapa mengalir seperti biasa, jadilah aktivis, kemudian dijadiin koordinator karena keterbatasan orang. Ya udah mau nggak mau, nggak, apalagi saya maaf ya sudah mengerti kebenaran yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Udah nggak boleh buat diri sendiri, harus menyampaikan juga kepada orang lain. Itu yang. Kalau di rumah sakit contohnya gitu ya, itu suka nggak ditolak orang yang mau didoain gitu, ditolak, nggak usah doain gua gitu, suka gitu kan ya? Suka nggak atau mesti ditolak satpam untuk masuk untuk mau doain orang? Tidak pernah. Nggak pernah ya. Tapi, Ibu pernah nggak Bu ditolak sama yang mau didoain? Nggak usah. Kalau sama yang nggak usah doain saya. Kalau sama yang didoain sih enggak ya. Kalau misalnya keluarga mungkin Bu ya. Keluarga sambutannya kurang nyaman, welcome kepada kita gitu. Ada kalau untuk satpam, tetapi kalau ada kasus-kasus khusus gitu ya. Jadi mungkin seperti pandemi ini, jadi satpam mungkin menghalangi kita, tetapi saya kalau memang keluarga minta, keluarga yang mengatur. Jadi ini ibu ini akan bertemu gantian jaga atau apa gitu. Jadi ya saya tetap datang gitu. Iya. Jadi ada kasus-kasus khusus. Kasus khusus Bu ya. Iya. Jadi memang suka dukanya memang pelayanan penggembalaan ini ya gitu deh ya kira-kira ya. Kalau Pak Tio gimana mengenai pernah ditolak nggak di rumah sakit? Ditolak sih tidak pernah ya. Mungkin kalau satpam terus kalau kita kasih pengertian nih, saya kebetulan pendeta mau berdoa dipinta sama keluarga dikasih. Tapi yang pernah saya layani itu kebetulan dia juga hamba Tuhan. Terus tapi dia minta didoakan keluarganya. Saya doakan. Cuma saya lihat yang sakitnya itu yang didoakan itu kayaknya responnya nggak baik lah. Maksudnya dalam arti nggak, nanti Bu Melian ngomong nggak welcome, dalam arti ya kayaknya saya bilang dalam pikiran saya, waduh percuma juga nih saya doakan. Dari kan kita bisa berasa dia ini sebenarnya menolak kita, tapi kan karena yang nyuruh saudaranya suruh doain, ya dia mau dia harus terima. Tapi sebenarnya nggak butuh doa kita saat itu. Ya udahlah, saya tetap paksa doa juga. Ya tapi nggak, ya saya merasakan nggak ada fellowship yang baik itu. Itu aja sih. Itu yang kadang-kadang membuat duka itu. Tapi tetap semangat ya Pak. Semangat terus ya. Semangat ditolak ya, gak apa-apa ya. Ya. Bu, saya mau tanya Bu. Kan sekarang kan
lagi zamannya Zoom Bu ya. Iya. Ya toh kan kita kan online juga ya, Zoom. Yang ikut malah lebih banyak ya kayaknya Iya. ya. Tapi secara dari sisi yang lain itu ada kendala nggak? Mungkin dari koneksi internet atau lain-lain atau kepemahaman masing-masing ibu-ibu, kan nama ibu-ibu ya, dengan teknologi Zoom gimana? Itu ada kendala nggak? Kira-kira kayak gitu. Nah ini pertanyaan yang bagus Pak, kendalanya ya itu yang tadi koneksi internet, Koneksi internet. terus mengenai pujian dan mengenai host gitu ya, kalau host karena kami dari ibu-ibu agak sulit ya, jadi nah hostnya itu kami dari pusat, jadi kadang-kadang lagi khotbah ibu-ibu ada suara gitu ya, ada suara anak kecil. Ada suara tukang roti nggak Bu? Ya kadang-kadang sih. Jadi itu, nah kendala yang terbesar itu yang tersulit itu. Dan kita kan di Gajah Mada ya, juga terbatas gitu. Jadi untuk pujian juga kami itu agak apa kadang-kadang suaranya host ininya apa WL-nya hilang gitu ya. Jadi nah itu kendalanya. Pujian berarti nggak ada musik dong Bu ya? Gak ada. Gimana nih nanti Tim musik ya? tim musik atau ada Zoom tersendiri gitu. Jadi lebih baik lagi gitu. Terus kalau yang lain selain itu kaitannya sama Zoom ini, apa ada kendala lain? Kendala lain sepertinya nggak ada ya. Nggak ada ya. Seperti tetapi dalam pertemuan Zoom ini kalau bertemu fisik ibu-ibu kan bertemu langsung pulang masing-masing kembali ke kesibukannya, tetapi melalui Zoom ini banyak ibu-ibu yang secara pribadi karena saya dalam melayani dengan gaya saya, jadi saya kirimkan brosur online gitu dengan kata-kata para sahabat Zoomer terkasih, tersayang, tercinta, terup to date. Nah itu saya akan jangan lupa, jadi dalam 1 minggu saya ingatkan 2 kali. Nah dari 80 lebih itu ibu-ibu, ada yang dari luar kota, bahkan ada yang beberapa yang baru masuk ikut dalam ibadah Zoom Waski ini yang menghubungi saya secara pribadi. Jadi saya melihat sangat bagus sekali gitu, puji Tuhan. Dan jiwa-jiwa melalui seorang ibu dimenangkan, ada anak-anak yang dimenangkan, ada suami yang dimenangkan. Jadi sangat memberkati. Berarti itu ada jemaat yang dari luar kota, berarti yang bukan daerah Gajah Mada dong Bu ya? Bukan dari Gajah Mada. Nah kalau saya pribadi pelayanan saya di Gajah Mada, tetapi ada yang anak-anak rohani saya yang saya layani, mungkin yang pindah ke Bali, terus ada yang ke Medan gitu. Saya akan tetap hubungi, mau nggak ikut Zoom gitu. Oh, dulu di Gajah Mada. Iya, di Gajah Mada. Jadi seperti itu. Tapi saya senang dengan istilah Bu Melen nih, Zoomers. Hai Zoomers, wah hebat itu. Saya baru dengar Bu. Ibu-ibu Zoomer. Ibu-ibu Zoom, wah, ibu-ibu Zoom. Ibu-ibu Zoomer. Zoomers, ya, oke. Sekarang saya mau tanya ke Pak Tio, topiknya lanjutnya. Bapak kan sebagai seorang profesional, dan bagaimana Bapak membagi waktu antara pekerjaan dengan pelayanan di GSKI Gajah Mada ini? Sulit nggak? Ya itu dia, kan saya sebagai pekerja juga di sebuah perusahaan, terus sebagai hamba Tuhan atau pendeta di sini yang boleh katakan tidak full timer, itu boleh katakan ya sulit, sangat sulit. Kalau pekerjaan lagi sibuk, terus khususnya lagi pandemi COVID-19 ini ya, karena ada kedukaan, kadang lagi sibuk, terus kemudian tim diakonia atau ketua diakonia nelponnya mendadak, dalam arti gini, pelayanannya malam, siang ditelepon, siap ya? Nah, itu kan harus siap. Kalau tidak, bagaimana siapa yang melayani? Nah itu kan sebenarnya butuh waktu untuk mempersiapkan. Tapi ya karena kadang-kadang saya suka mempersiapkan. Kalau saya bawa khotbah kan, khotbah di kedukaan, misalnya 1 khotbah, saya
bawa muter-muter khotbah itu juga kan kesannya lucu. Jadi khotbahnya kok itu juga kan, padahal memang yang dengar beda, tapi kan para pemain musik singernya kan sama. Jadi harus mempersiapkan bahan yang banyak. Itu kadang-kadang membutuhkan waktu kan. Jadi kadang-kadang waktu luang kadang-kadang saya siapkan untuk bahan khotbah, untuk kedukaan, ada berapa banyak gitu. Jadi nanti pas itu tinggal berdoa yang mana ya kira-kira yang mau diambil yang cocok gitu sesuai dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Saya rasa itu memang agak sulit waktunya. Belum ditambah maaf ya keletihan fisik kan. Aduh udah capek nih. Mau nggak mau kalau ditolak kan nggak bisa juga nolak kalau nggak ada orang gimana? Ya terpaksa harus dilayani seperti itu. Itu aja Pak. Itu biasanya sih diakonia ya. Biasanya yang pelayanan kedukaan yang seringkali begitu ya Pak. Betul. Ya. Memang membutuhkan ekstra ya. Ekstra. Oke, Bapak, Ibu, saya mau tanya mengenai ini, topiknya berbeda lagi nih. Kan gembala senior kita kan kalau khotbah itu sangat keras, makanannya makanan keras. Karena kan memang beliau itu memang ya seperti itu. Nah, menurut Bapak Ibu pengalaman dengan jemaat-jemaat, bagaimana kira-kira respon jemaat? Baik respon untuk mengaplikasikan khotbahnya Bapak, ataupun respon mereka terhadap khotbah Bapak tuh gimana? Kira-kira gimana Ibu Melian tuh deh? Punya pengalaman bicara ngobrol-ngobrol dengan para jemaat? Ngobrol dengan para jemaat. Tentang khotbahnya Pak Eras nih. Begini, memang terutama dengan tanda kutip ya, ada jemaat-jemaat yang dari gereja luar yang bisa saya layani, tiba-tiba dia berkata, aduh khotbahnya Pak Eras keras ya. Nah seperti itu, kok ujungnya mati terus gitu ya. Jadi nah di sini harus perlu kebijakan dan kecerdikan, jadi saya harus menjawab. Dan ada pertanyaan-pertanyaan, benar gak seperti ini khotbahnya Bapak? Dan ada orang yang hamba Tuhan lain berkata, saya akan sampaikan, jangan kita mendengar sekali atau 2 kali. Kita harus dengarkan terus menerus. Saya bilang, jadi ada orang jemaat yang kita menganggapnya masih bayi rohani, tentu perlu makanan lunak. Nah tapi kita harus membimbingnya sampai mereka itu bisa menerima firman yang gembala senior sampaikan. Seperti itu, jadi kita harus bijak. Seperti memang itu. Keras ya. Keras. Tapi kalau menurut Ibu kira-kira para jemaat-jemaat kita ini bisa nggak mengaplikasikan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari, kira-kira bisa nggak? Atau mereka punya pengalaman cerita, oh iya gue udah lakukan nih apa yang Pak Eras ngomong. Yang saya tahu, yang mereka kalau sudah datang ke GSKI, mereka pasti sudah ingin berubah. Dan mereka pasti ada kerinduan, bisa menerima apa yang gembala senior Bapak Pendeta Erastus sampaikan. Jadi kalau selama ini, dulu kan pelepasan lebih diutamakan puluhan tahun lalu karena saya terlibat dalam pelayanan itu. Tetapi sekarang kan yang lebih kita utamakan perubahan karakter dalam kehidupan kita. Saya jelaskan seperti itu. Ya puji Tuhan selama ini berjalan. Ya tapi kan nggak semua bisa menerima. Mungkin di antara 100 ada 10 orang yang agak sulit seperti itu. Jadi ya kita mengerti, harus bijak, harus kita menempatkan diri dengan jawaban dan memberi pengertian yang tepat kepada mereka. Jadi kita nggak bisa paksakan, seperti itu. Kalau Pak Tio ada pengalaman dengan jemaat-jemaat tentang khotbahnya Bapak ini? Dari lihat sudut pandang jemaat ya, mereka yang tadi Bu Milan katakan, mereka saat datang mendengar khotbah itu mereka sebenarnya mau untuk dirubah. Saya analogikan seperti pemain tinju gitu. Kita ini bukan petinju tapi sparring partnernya gitu. Jadi yang dipukul sama petinju itu, jadi
kita menerima pukulan terus. Kalau saat kita mendengar khotbah Pak Eras kan boleh katakan dibikin babak belur terus kita. Aduh, babak kena pukulan terus kan. Kalau analogi yang lain mungkin untuk wanita saat kita ngaca gitu. Terus ada jerawat di satu nih gitu kan. Terus waktu kita dengar khotbah, ada lagi sebelah sini gitu. Terus makin dengar khotbah, kok ada lagi nih plek hitam apa nih? Terus jadi makin dengar khotbah lagi, kok makin banyak nih Kak. Jadi makin gak benar, soalnya makin gak beres emang. Itulah kebenaran yang merubah karakter. Jadi bukan dengar langsung kinclong, enggak, ternyata makin banyak noda-noda yang nggak kelihatan, yang baru terbuka. Oh iya, itu mungkin analogi seperti itu. Nah, tergantung dari jemaatnya itu mau tidak dipukulin, istilahnya. Kalau kan kerasan kan dipukulin. Sebab saya punya pengalaman dulu, saya pernah ajak teman dekat saya ajak dengar khotbah ke Suara Kebenaran saat itu di Penin. Kemudian firmannya emang biasa kan Pak Eras ngomong, Bapak Gembala kita ngomong keras. Pas dengar khotbah itu dia kena, tapi dia pura-pura mau ajak ngomong sama saya. Saya pura-pura nggak mau denger, saya pura-pura perhatiin ke depan. Karena dia seperti mau ngeles gitu. Tapi saya pikir ya udahlah. Sejak itu juga dia nggak mau lagi ikut dengar lagi. Memang ya seperti saya bilang, jadi mau tidak dipukulin sampai babak belur, supaya mau dibentuk kan itu. Babak belur tuh bukan nggak enak, siapa disindir, telanjangin, dia istilahnya telanjangin keburukan kita, noda-noda kita kelihatan, yang saya bilang seperti itu. Jadi tergantung respon dari jemaatnya. Tapi jemaat itu rata-rata mau lah ya untuk menerapkan apa yang Bapak bicara, apa yang Pak Eras bilang ya. Tapi khususnya jemaat Gajah Mada nih. Ya, tapi banyak juga yang untuk persentase sulit di ngomong. Tapi kan kadang-kadang di Suara Kebenaran Bapak Gembala sering ngomong, ya mungkin hanya berapa persen yang sungguh-sungguh, yang lebihnya dianggap belum sungguh-sungguh. Mungkin untuk prosesnya, mereka dalam proses mau. Yang penting maunya dulu. Kalau nggak mau kan mereka udah nggak mau, ngapain di gereja ini. Ngomongnya seperti Bu Milan bicara, kematian, terus kapan ngomong berkatnya. Emang masalah ekonomi nggak dipikirin, masalah kesehatan nggak ngomongin, masalah apalagi keluarga nggak ngomongin, hanya terus kekekalan terus yang diomongin. Ini soalnya nggak diabaikan sebenarnya. Ini kan dipertanggungjawabkan. Tapi yang bicara lebih fokus ke kekekalan yang selalu istilahnya LB3 itu. Jadi kalau untuk jemaat Gajah Mada kan seperti Bapak bilang kan dia lebih homey ya Pak ya. Untuk kalau saat ada di Gajah Mada, dan banyak yang sudah agak sepuh-sepuh, tapi lebih senang dengan khotbah Pak Eras kayaknya. Tapi memang sebenarnya harusnya seperti itu ya Pak ya. Betul. Tapi emang perlu waktu ya untuk menjadi baik ya, proses ya. Oke Pak, saya mau tanya Pak, pernah nggak punya pengalaman dengan jemaat-jemaat yang bandel Pak? Bandel tuh artinya gini Pak, tidak mau Pak Eras sudah sekeras udah khotbahnya bagus, sudah khotbahnya membimbing kita dengan baik ya, tapi biasa kan Pak ada yang nanti aja saya berubahnya gitu. Punya nggak Pak pengalaman seperti itu tidak? Oh ya, boleh katakan ada banyak ya, relatif lah ya. Jadi kita lihat ada jemaat yang baik, menurut dan sepertinya kita lihat dia dalam proses nih menuju yang apa yang diinginkan kan gitu ya. Nah ada juga yang kita lihat, aduh ampun kok nggak berubah-ubah nih orang. Masih kadang-kadang kita seperti godek-godek kepala atau geleng-geleng kepala kan. Kok nggak berubah-ubah nih, padahal udah bertahun-tahun dengar model gini. Memang nggak gampang untuk berubah. Kan karakter seseorang yang sudah dibentuk dari latar belakang budaya atau keluarga dari didikan keluarga. Seperti karakter saya juga nggak gampang berubahnya, masih dalam proses, dalam arti cuma minimal ada kemauan dan mau menuju ke proses itu. Jangan sampai kalau lihat orang seperti itu, cuma yang begitu, itu sama sekali dia seperti tidak mengacukan atau tidak mendengar, tapi seperti lalu tuh apa firman kebenaran itu lewat aja, nggak nyantel dalam diri dia. Itu menurut saya sih. Jadi kesannya seperti bandel ya Pak. Ya, kalau maksudnya nggak butuh proses juga itu. Iya. Kalau Ibu Melit pernah punya pengalaman Bu, aduh ini orang lagi problem lagi gitu kira-kira seperti itu Ibu ya? Pengalaman ada, terutama untuk ibu-ibu muda ya. Jadi
kadang-kadang saya itu agak keras. Saya itu dalam pelayanan ibu-ibu dipanggil emak dengan gaya bahasa saya. Saya katanya kayak orang Betawi gitu ya. Jadi pada panggil, kalau mereka jatuh ke lubang yang sama itu saya bisa aduh bagaimana ya gitu. Saya bisa marah gitu. Kamu gak ada berubah-berubahnya seperti itu. Nah yang seperti itu ada beberapa. Tetapi lebih banyak yang berubah. Dimulai saya selalu ingat firman dari Gembala Senior, Pak Erastus mengatakan, jangan kita mengenakan jubah kita ke orang lain. Itu selalu saya tanamkan. Jadi kalau ada permasalahan pada jemaat, jemaat itu misalnya yang datang ibunya atau anaknya, saya akan selalu katakan tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang lebih salah. Suami nggak benar ada bagian istri tidak benar ada bagian suami, anak tidak benar ada bagian orang tua tidak benar ada bagian anak. Jadi dengan begitu dan saya arahkan, mungkin kasih renungan yang Bapak Gembala Senior sampaikan dan saya akan follow up. Tapi ya ada yang bandel yang seperti saya sampaikan tadi, seperti pohon, buah tidak baik semua gitu. Nah yang itu ya yang saya agak bagaimana ya, agak keras gitu, dari keras saya lembut lagi, tapi dia tidak berubah-berubah. Saya arahkan dengar firman atau apapun gitu, firman Pak Eras, bagaimana gitu. Jadi sulit ini mengikutinya gitu. Nah saya harus menjelaskan lagi. Jadi bukan kita berubah seketika. Saya bilang berubah itu tidak semudah membalik telapak tangan. Saya juga ada hal-hal yang saya tidak baik. Cara bicara, kata terkenal galak, ngegas melulu. Itu saya terkenal ngegas gitu, ngegas melulu. Tetapi saya mengasihi mereka. Nah saya kalau mereka tidak berubah, saya merasa bersalah sama Tuhan, terus saya merasa gini, aduh Tuhan saya gagal. Nah itu, yang itu, jadi ada ibu-ibu, tetapi kalau saya melihat ada ibu-ibu muda yang terus diarahkan, mendengar firman dan boleh mengikuti ibadah yang ada dan dia diubahkan. Ada satu orang ibu diubahkan, mungkin mereka sekarang jauh di luar kota gitu, tetapi ada suaminya diubahkan gitu. Jadi itu yang membawa saya sukacita. Sayanya nggak disebut, tapi Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Itu, jadi melebihi duka saya gitu, gitu Pak David. Saya ada tambahan Pak David. Jadi kalau kita mendengar suara kebenaran yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Erastus Sabdono ya, itu sebenarnya kita tuh distimulasi atau dirangsang untuk apa? Untuk ya istilahnya melakukan firman atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau mungkin bahasa yang lebih tepatnya untuk lebih mengasihi Tuhan. Itu dia. Tapi kadang-kadang daya rangsangnya seberapa jauh. Jangan sampai kita pas kita dengar, wah kita benar, kita rindu untuk mengasihi Tuhan. Distimulasi tapi atau dirangsang ke situ. Tapi pas kita keluar, rangsangan atau simulasi itu hilang. Karena sudah ada lagi yang lain. Jadi udah boleh katakan nggak ada efeknya. Itu membuat kadang-kadang orang yang tidak berubah seperti itu. Seharusnya kan terus kita merasakan ingin mengasihi Tuhan lebih jauh gitu kan. Ya itu dia, simulasi atau merangsang orang untuk lebih dekat atau mengasihi Tuhan. Poinnya itu sih. Pak Tio pernah diomelin Pak sama jemaat waktu konseling? Pernah diomelin? Belum pernah belum sih. Pernah. Kalau ngomelin belum pernah diomelin? Sering. Wah, untung udah pakai anti gores kan Bu hatinya Bu ya? Sudah pakai anti gores gini. Dalam pelayanan mungkin bukan jemaatnya itu ya yang memarahi kita, keluarganya. Jadi pernah saya melayani sampai jemaat kita, saya terus diminta ke Medan, saya melayani keluarganya. Nah itu antara papahnya jemaat ini dengan menantunya ada masalah. Nah itu masalahnya kompleks. Jadi
bukan dimarahin lagi, dia marahin menantunya, terus saya yang pelukin kakinya, saya ketendang, saya kena air ludah gitu. Jadi itu adalah sebuah pelayanan, tetapi puji Tuhan ya, saya berjauhan, kayaknya saya nggak nginjilin deh, tetapi melalui proses beberapa bulan lalu, saya panggil bapak ini, Koko, dia menerima Yesus karena melihat perubahan anak menantunya. Jadi itu satu hal luar biasa. Jadi kalau udah diomelin mah sering, tetapi ya ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi. Pengalamannya luar biasa, Bu. Terakhir, Bu, Ya. saya mau tanya, kira-kira apa yang Ibu mau sampaikan kepada jemaat yang Ibu layani atau teman rekan-rekan pelayanan di Waski atau Gajah Mada? Yang ingin saya sampaikan terutama untuk ibu-ibu, selalu saya tanamkan firman yang telah kita dengar, yang disampaikan oleh gembala senior kita, Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Kita harus berubah setiap waktu. Dan saya mengajarkan untuk para kekasih Tuhan, para bapak ibu terkasih, perubahan dimulai bukan dari luar, perubahan bukan dimulai dari orang-orang dekat kita, perubahan dimulai dari kita dahulu. Perubahan itu seperti saya, ada ayat yang saya sangat suka, Roma 12 ayat 1 dan 2, di mana kita boleh mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dimanapun kita berada. Saya katakan seperti gembala senior katakan, kekristenan bukanlah satu agama, kekristenan adalah jalan hidup itu. Jadi dimanapun saya berada, jadi saya bisa bergabung dengan orang Islam, saya bisa bergabung dengan orang Buddha, saya bisa bergabung dengan agama Katolik atau apapun. Karena saya akan katakan kekristenan itu adalah jalan hidup. Yesus tidak menarik orang untuk berkata, ayo jadilah Kristen. Tetapi Yesus memperagakan hidupnya. Nah, untuk Bapak Ibu terkasih, dimanapun kita berada, kalau kita mendengar firman yang kata orang keras, tetapi kita mau melakukannya. Di balik semua masalah, saya selalu menasehati jemaat atau siapapun, anak-anak saya, anak rohani saya, hidup tidak bisa diprediksi. Dunia tidak akan semakin membaik. Jangan ingin dunia berubah, jangan ingin orang lain berubah, tetapi dimulai dari perubahan diri kita sendiri. Kita menghadapi masalah pasti akan ada di setiap waktu, bukan semakin kecil, karena firman Tuhan berkata dunia ini semakin jahat. Suami tidak berubah, anak tidak berubah, jemaat tidak berubah, hamba Tuhan tidak berubah. Kita yang berubah, masalah tidak berubah. Kita yang berubah menghadapi masalah. Seperti Roma 12 ayat 1 dan 2. Apapun yang terjadi, biar nama Tuhan dimuliakan karena kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih, melalui bincang-bincang ini, dengan kerendahan hati, saya mengajak terutama untuk ibu-ibu muda, untuk boleh bergabung dalam ibadah, Zoom, Waski, juga ada ibadah streaming, di mana GSKI Gajah Mada juga ada hari Minggu pagi, ada bincang-bincang, ada komunitas pemuda, banyak-banyak lagi. Ada doa dari gembala sidang kita Bapak Pendeta Erastus Sabdono yang hampir setiap hari ada. Jadi untuk Bapak Ibu terkasih, jangan lewatkan. Hari-hari ini bukan semakin membaik, tetapi orang yang lekat dengan Tuhan, dia akan diberi kekuatan dan sanggup melewati. Jadi jangan lupa ikuti streaming, ikuti Zoom, ikuti apapun yang dari GSKI
adakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pak Tio, ada yang mau disampaikan untuk jemaat? Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin dari mendengar dan melakukan, yang paling sulit itu menjadi melakukan atau pelaku firman. Memang bukan perkara yang mudah, sulit. Kadang-kala Bapak Gembala ngomong kadang-kala mustahil lah itu dilakukan, apalagi merubah karakter manusia dari manusia berkodrat dosa menjadi kodrat ilahi, itu hal yang mustahil dilakukan. Tapi yang dibutuhkan adalah tekad dan niat. Niat dulu. Dan seperti tidak janjian lagi dengan Bu Melian, tadi Bu Melian membawa Roma 12 ayat 1 dan 2. Melalui yang paling bagus adalah melalui pola pikir yang berubah. Akal budi yang diperbaharui. Amin. Pola pikir yang diperbaharui. Oleh apa? Oleh kebenaran firman yang kita dengar. Minimal kita dengar, terus kita dengar. Lama-lama pola pikir kita, konsep berpikir kita yang keliru akan selaras dengan keinginan Tuhan. Saya rasa hanya kemauan dari dalam atau tekad kita, niat kita untuk menjadi pelaku firman, itu yang membuat kita mungkin lebih cepat prosesnya untuk menuju apa yang diinginkan Allah kepada kita. Dan satu lagi, bahwa kami pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, GSKI Gajah Mada, pasti mempunyai empati terhadap kesulitan ataupun apapun masalah hidup Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tapi yang paling tepat adalah biarlah kita merubah pola pikir kita melalui pembaruan akal budi melalui firman yang kita dengar dan mempunyai niat, tekad untuk melakukannya. Amin dari saya. Baik, terima kasih buat saya ucapkan terima kasih buat waktunya Ibu Melian dan Pak Tio Toda. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih buat sharingnya yang sangat memberkati. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Ya. Amin. Bapak Ibu sekalian, Bapak Pendeta Tio Toda dan Ibu Melian dan kami semua tim penggembalaan wilayah GSKI Gajah Mada, kami semua adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tetapi di tengah kelemahan dan kekurangan itu terselip suatu semangat untuk melayani Tuhan yang luar biasa. Karena kami tahu ini adalah ladang Tuhan, tempat kami seluas-luasnya untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya di surga nanti. Untuk itu Bapak Ibu, jangan ragu untuk menghubungi kami, tim penggembalaan wilayah GSKI Gajah Mada. Nanti Bapak Ibu bisa melihat informasinya setelah acara ini. Dan akhirnya sudah kita di penghujung acara bincang-bincang kita kali ini. Dan saya juga mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti terus program-program kami selanjutnya di masa mendatang. Dan kami berharap kita semua tetap sehat dan terus berkarya untuk Tuhan. Tuhan berkati Bapak dan Ibu sekalian. Haleluya, semangat.